Anda kembali menyaksikan Kompas Malam, Mas Al-Araf, Pak Bobi, sepakat kita bahwa TNI harus dilibatkan. Tapi bagaimana kemudian pelibatan TNI yang tepat tentu masih kemudian menjadi perdebatan dari sejumlah fraksi dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat termasuk dari Mas Al-Araf. Mas Al-Araf, apa poin yang paling penting yang harus terkandung dalam revisi Undang-Undang Terorisme, pemberantasan tindak pidana terorisme yang kemudian menjadi batasan yang sangat jelas kepada TNI supaya kemudian jangan ada pelanggaran HAM atau bahkan ada beberapa LSM yang mengatakan bahwa nanti kalau TNI dilibatkan ini adalah kemunduran reformasi. Opsi pertama yang paling ideal diskusi tentang rule of engagement atau dalam situasi dan kondisi apa militer bisa dilibatkan, tentu yang paling penting adalah mengacu kepada TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000. Di dalam TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000, sebenarnya pemerintah dan DPR diharapkan untuk membuat undang-undang tentang tugas perbantuan militer dalam membantu pemerintah dalam kerangka operasi selain perang salah satunya. Nah, tugas operasi militer selain perang yang ada 14 tugas pokok tadi, terorisme hanya salah satu. Di luar itu, militer bisa dilibatkan untuk menghadapi pemberontakan bersenjata dan lain sebagainya. Turunan mekanisme untuk menjawab apa dan dalam situasi kondisi apa militer dilibatkan, sebenarnya yang paling ideal adalah pemerintah dan DPR perlu membuat undang-undang tentang tugas perbantuan karena mandat TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000. Tetapi kan ini tidak. Pemerintah ingin mengatur persoalan pelibatan militer khusus soal terorisme di dalam undang-undang tentang tindak pidana terorisme. Jika memang itu tetap dipaksakan masuk dan pemerintah tidak mau membuat undang-undang perbantuan padahal itu mandat TAP MPR, maka sebenarnya prinsip pertama yang harus diletakkan dia harus atas keputusan politik presiden. Tidak bisa pelibatan militer dalam operasi mengatasi terorisme tanpa keputusan politik negara. Sederhananya adalah kalau ada pelibatan TNI, maka presiden harus menginstruksikan itu. Tidak boleh presiden buat TNI peraturan presiden yang di dalam peraturan presiden menjelaskan untuk berapa lama militer terlibat, anggarannya dari mana, dalam jangka waktu berapa, untuk tugas apa, di wilayah mana, itu tegas harus di peraturan presiden. Kedua, meski itu harus atas keputusan presiden, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme dalam situasi kondisi tertentu tentunya harus atas dasar ketika situasi eskalasi ancaman mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara. Misal, kan ada satu wilayah di Indonesia dikuasai oleh terorisme dan melakukan pemberontakan bersenjata seperti yang terjadi ISIS di Suriah, maka pada saat itu kapasitas militer bisa digunakan. Dan dalam realitas kenyataannya sudah terjadi. Dalam operasi di Poso, militer dilibatkan untuk mengatasi terorisme bersama dengan kepolisian. Pertanyaannya, apakah pelibatan militer dalam mengatasi di Poso menunggu revisi Undang-Undang 2003? Tidak, tetapi sudah jalan mengacu dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang TNI. Yang paling penting adalah dengan berkaca dari hal tersebut, maka yang harus diukur eskalasi ancamannya secara nyata mengancam kedaulatan negara. Konsekuensinya, prasyarat ketiga adalah dia harus merupakan last resort, pilihan terakhir ketika komponen-komponen pemerintah lainnya sudah tidak bisa mengatasi ancaman terorisme, sehingga dibutuhkan perbantuan. Makanya syarat keempat, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sesungguhnya merupakan prinsip hanya perbantuan karena dia merupakan operasi militer selain perang. Karena tugas sejatinya TNI adalah dididik, dilatih, dan persiapan untuk perang. Tugas-tugas seperti mengatasi terorisme, pemberontakan bersenjata, mengalami bencana alam dikategorikan sebagai tugas perbantuan. TAP MPR 6 dan 7 sebenarnya sangat jelas menjelaskan supaya pemerintah membuat undang-undang perbantuan. Tetapi karena ingin diatur parsial dalam undang-undang revisi terorisme, 4 syarat tadi perlu menjadi dasar. Dan kemudian dicontohkan dalam pasal-pasal nantinya. Pak Bobi menyimak 4 poin tadi setidaknya dari fraksi Anda karena nanti ada perdebatan panjang di fraksi para anggota fraksi di Pansus tentunya. Setidaknya sudah seperti itu yang kemudian berkembang di Pansus? Jadi begini, kalau usulan kami dari fraksi Partai Golkar, kami memahami bahwa untuk perlibatan itu kan ada harusnya siapa yang menentukan eskalasi di mana TNI harus terlibat. Best practice di luar negeri itu ada suatu joint committee yang menentukan ini polisi, jadi bukan presiden. TNI, itu ada joint committee. Nah, kita ini sebenarnya ada BNPT. Problemnya secara sistematika undang-undang BNPT itu dibuat tidak dengan undang-undang. Dia di peraturan di bawah undang-undang, peraturan presiden saja. Nah, kami menyadari hal ini sehingga bagaimana siapa yang nge-set kriteria. Kriteria inilah yang kriteria rule of engagement di mana presiden gak usah pusing deh. Kalau kriteria ini udah pasti TNI harus ikut. Itulah yang kita atur. Jadi ada poin A, poin B. Poin B kalau threat-nya udah di sini, udah sampai di presiden bisa keluarkan itu udah langsung. Tanpa itu langsung. Nah, ini yang kita sudah kaji dan kami juga
merasa bahwa ini tidak menyalahi Undang-Undang 34 TNI, tapi ini bisa mengakomodir yang dikatakan Mas Aal tadi mengenai siapa yang menentukan eskalasi di mana TNI harus terlibat. Ini yang kita itu rumuskan dalam pasal 43B. Hanya sekarang kita kembalikan kepada pemerintah, apakah pemerintah memiliki formulasi sendiri atau ikut usulan Partai Joint Committee itu di banyak negara memang ada. Misalkan di Inggris ada namanya COBRA, di Amerika Serikat ada namanya National Security Council. Dia sifatnya hanya bersifat rapat. Keputusan terakhir tetap ada di Perdana Menteri atau Presiden. Artinya misalkan Presiden memanggil semua menteri dan Panglima TNI serta Kapolri untuk rapat menghadapi situasi eskalasi ancaman. Apakah menurut para pembantu atau menteri ini menilai eskalasi ancaman ini sudah selayaknya militer terlibat atau tidak? Jika menurut pandangan-pandangan tersebut kemudian dinilai mendesak, tetap keputusan terakhir itu ada di Presiden dan Perdana Menteri. Jadi yang Joint Committee tadi tidak bisa diserahkan kepada Kepala BNPT, itu nggak boleh. Dalam negara demokrasi tetap keputusan terakhir ada di Presiden. Karena prinsip negara demokrasi, pelibatan militer hanya bisa dimungkinkan dalam operasi lain perang dan perang kalau itu atas keputusan Presiden. Gitu. Itu supremasi sipil ya. Masih berkembang debatnya, masih masih banyak masukan untuk materi muatan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kami harapkan malam ini ya Pak Bobi, perbincangan kita di meja ini juga kemudian bisa memberikan kontribusi positif terhadap apa dan bagaimana pelibatan TNI secara tepat dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terima kasih Pak Bobi Adityo Rizaldi, anggota Pansus Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian juga Mas Al Araf, Direktur The Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial, sudah hadir di Kompas Malam.